B10 untung bukan jemuran. Belum mengisi perutnya dari mulai meninggalkan rumah, Maya membeli sebungkus nasi uduk saat turun dari angkutan umum. Menu sarapan pagi yang menjadi favoritnya selain bubur ayam langganannya. Sudah terbiasa sarapan, perutnya akan berontak berteriak minta diisi saat waktu makan pagi sudah melewati angka 8. Membeli dari seorang ibu yang menggelar meja dagangannya di sisi jalan. Dan sebelum jarum jam sampai di pukul 9, Maya sudah sampai di butik dengan langkah panjang. Mei, aku pikir kamu tidak masuk kerja. Dina sudah sampai lebih dulu, duduk di undakan lantai depan ruko. Dengan rolling door yang masih tertutup rapat karena Maya yang membawa kunci gemboknya. Maaf, ya say, aku kesiangan. Maya beralasan. Untung bukan jemuran. Emang kenapa kalau jemuran? Aku sudah kering terkena sinar matahari pagi. Dina menjawab sambil menggerutu dengan bibir yang maju melewati batas hidungnya. Siap disetrika dong, Maya menggodanya. Lihat, bedakku sampai luntur karena keringat, dengan jari telunjuk diarahkan ke wajahnya. Belum lagi perutku yang sudah berbunyi, seperti gendang ditabuh minta segera diisi, wanita itu terus mengomel kepada Maya yang sedang membuka gembok berukuran jumbo. Iya, maaf deh, lagian kalau sudah lapar kenapa gak makan aja sih sambil nunggu aku datang. Yaelah Mai, tega bener sih nyuruh wanita cantik ini makan di emperan ruko. Apa kata dunia coba? Apa katanya? Entah kenapa, tiba-tiba, Maya senang sekali menggoda temannya yang belum berhenti ngedumel. Ya, turunlah pamorku sebagai idola para kaum Adam Seantereo jagat raya khususnya sepanjang jalan kenangan ini. Hahaha, Maya tertawa lepas, mendengar ucapan Dina. Kayaknya nih anak lagi seneng. Datang-datang udah bisa ketawa, terus puas banget lihat temen kesiksa. Dina memindai Maya, dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti yang biasa ia lakukan dengan bertolak pinggang. Silahkan masuk Mbak Dina nan cantik jelita. Maya mempersilahkan Dina masuk, setelah ia mendorong rolling door dan membuka pintu kaca sebagai pintu kedua. Selesai merapikan, menyusun ulang semua pakaian yang akan dipajang. Maya dan Dina menyempatkan sarapan sebelum ada pelanggan yang datang. Berada di ruang belakang, keduanya duduk di lantai dengan menggelar nasi uduk yang dibungkus untuk dinikmati, sambil sesekali matanya melihat layar CCTV, saat kedua pegawai itu tidak berada di depan. Din, mulai besok kamu yang bawa kunci ruko ya. Maya bicara saat sebungkus nasi uduk itu sudah berpindah ke dalam perutnya. Jangan bilang kamu mau keluar ya Mei. Dina menghentikan suapan terakhirnya dengan wajah menegang. Ish, kamu tuh. Ya enggak lah Din, aku masih butuh uang. Terus, kenapa kuncinya kamu serahin ke aku? Akhirnya mau tidak mau, Maya harus menjelaskan alasannya kenapa ia menyerahkan kunci agar Dina yang membawanya. Jangan sampai kejadian tadi terulang lagi, kamu harus menunggu aku datang untuk bisa masuk ke dalam. Belum lagi kalau aku sampai telat. Jangan sampai sudah jam 9 butik ini belum juga buka. Karena untuk sementara, aku akan menjalani 2 pekerjaan yang aku lakukan di pagi hari sebelum aku tiba di Rose Boutique. Yang penting kamu sanggup menjalaninya Mei, jangan lupakan kesehatanmu, kita memang butuh uang, tapi jangan sampai kamu mengabaikan kondisi fisikmu, aku akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Tetap semangat, Dina mengangkat lengan dengan mengepalkan telapak tangannya. Derajat. Hanya berjarak sekitar 10 menit dari tibanya Maya di Rose Boutique. Audi yang dikendarai Lingga melintas melewati jalan kenangan, menuju Linkscafe yang berada 2 blok dari tempat Maya bekerja. Pria itu sudah memiliki janji dengan seseorang tepat pukul 10. Lingga sengaja tiba lebih cepat 1 jam dari waktu yang dijanjikan. Sebagai pemilik Linkscafe, ia ingin memantau perkembangan bisnis sampingannya yang dikelola oleh Lendra. Selamat pagi, Pak Lingga, salah satu karyawan pria yang sedang mengelap seluruh meja menyambut kedatangannya. Pagi, Nang. Lingga membalas sapaan karyawannya. Lingga masuk ke dalam ruangan berukuran sedang yang digunakan sebagai ruang kerja dan tempat beristirahat. Duduk di sofa, Lingga mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Lendra. Sekali tekan, panggilannya langsung terjawab. Kamu di mana?
Setelah bertanya, Lingga mendengarkan jawaban yang disampaikan. Abang ada kaf. Oke, lanjutkan tugasmu dulu. Lingga memutuskan panggilan setelah pembicaraannya dengan Lendra selesai. 30 menit berada dalam ruangan, karyawan yang bernama Nanang memberitahukan Lingga bahwa ada seorang pria yang sudah menunggunya. Nang, buatkan kopi 2. Baik, Pak. Hai bro, Lingga menyapa pria yang sudah ditunggunya. Kedua berjabat tangan dan berpelukan khas pria. Sudah lama, pria itu balik bertanya kepada Lingga. Kurang lebih 30 menit, it's okay, gua sengaja datang lebih awal. Keduanya duduk di sofa bulat, sebagai fasilitas tempat duduk yang dimiliki Lingscaff. Gimana Han? Lingga bertanya kepada pria yang menjadi orang suruhannya sekaligus sahabatnya. Pria yang dikenalnya dari semasa ia kuliah di Jakarta, saat ia mengambil jurusan jurnalistik sebelum Jokro mengirimnya berangkat ke Jerman untuk belajar ilmu bisnis. Pria yang menjadi teman nongkrong saat kuliah, pria yang pernah bekerja di klub malam demi mewujudkan segala impiannya. Dan pria gagah di hadapannya saat ini tengah memiliki karir yang cemerlang sebagai lawyer di firma hukum milik Hadi Dharma. Dia adalah Johan Prawira, pria yang berasal dari panti asuhan Delima. Akan sulit meminta bukti rekaman kepada pihak penyidik Ling. Johan mulai bicara. Gua sudah telusuri kasus yang menjerat bini lo dengan pria itu. Keterlibatan istri lo sebenarnya sangat membahayakan posisinya. Tapi lo gak usah khawatir, tim gua akan bekerja lebih keras supaya kasus yang menimpa Alisa hanya sebatas pemakai, bukan pengedar. Dan untuk masalah rekaman yang lo minta sebelum penangkapan, lo harus ikut turun tangan, karena cuma lo yang bisa mendapatkannya. Maksudnya, Lingga memperjelas, lo harus bisa ketemu dan bicara dengan Dirgantara Damarwijaya, pengusaha yang sudah lo kenal dengan baik. Informasi yang gua dapat, penangkapan Stephen ada campur tangan dari Tuan Dirga. Johan menyampaikan dengan detail kasus yang menimpa Stephen hingga penembakan yang dilakukannya terhadap Bayu Lesmana, orang kepercayaan Dirga saat berada di negara Singapura. Gua saranin lo atur pertemuan dengan Bayu Lesmana secepatnya. Karena saat ini Tuan Dirga tengah berada di negara Eropa. Gua yakin mereka memiliki salinan rekamannya. Mereka memiliki orang-orang yang kuat baik di dalam maupun di luar. Gua yakin lo udah paham apa yang gua maksud. Ya, gua paham. Thank you bro, info yang lo sampaikan sangat berarti buat langkah yang akan gua ambil. Gua harap lo siap saat mengetahui kebenarannya Ling. Pembicaraan mereka terhenti saat Nanang datang membawakan 2 cangkir kopi dan roti bakar sebagai kudapan. Silahkan, dinikmati Pak. Terima kasih, Nang. Johan dan Lingga melanjutkan lagi obrolannya sambil menyeruput kopi panas yang telah disediakan, dan membuat Lingga teringat akan Maya. Kopi yang dibuatkan Maya tadi pagi sungguh berbeda rasanya. Sedang apa kamu Mei? Lingga bertanya dalam hatinya. Lingga sudah berada di kantor setelah pertemuannya dengan Johan di Lingscaff. Ia harus menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya hari ini. Setelah makan siang akan ada rapat dengan redaktur, editor, dan para manajer sirkulasi, manajer promosi dan manajer iklan. Sesuai janjinya, sore nanti ia akan menjemput Maya. Nama yang sama, dengan wanita yang bekerja di tempatnya. Robi masuk ke dalam ruangan Lingga setelah mengetuk pintu. Sekretarisnya itu membawa beberapa berkas yang harus Lingga pelajari dan pahami sebelum rapat berlangsung. Rapat dimulai sekitar jam 1 Pak, dan akan dilanjut dengan para pemimpin redaksi, kepala bagian redaksi, dan pemimpin usaha, kepala bagian usaha. Rapat dengan kepala bagian apa tidak bisa undur besok Rob? Lingga khawatir waktunya tidak akan cukup sampai jam 4 sore. Tidak bisa, Pak, sudah deadline. Lingga mendengarkan, duduk merapat dengan siku di atas meja, tangannya tak berhenti memutar dan menekan ujung ballpoint yang menjadi ciri khasnya saat otaknya tengah berpikir. Rob, kamu hubungi pihak Wijaya Group. Ajukan permohonan, pertemuanku dengan Bayu Lesmana. Baik, Pak, saya akan hubungi asistennya Radit. Dan, Robi tampak enggan menyampaikannya kepada Lingga. Kenapa tidak dilanjutkan? Lingga bertanya karena Robi tak melanjutkan omongannya. Anda diminta datang ke tempat rehabilitasi Pak. Barusan saya mendapatkan telepon.
Pihak rehab sudah menghubungi Anda tetapi tidak mendapatkan respon. Ada apa? Kemarin saya sudah dari sana Rob, apa ada sesuatu yang disampaikan? Tidak, Pak, mereka hanya meminta Bapak datang. Lingga menarik badan dan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Apa Alisa membuat masalah lagi? Apa perlu saya tanyakan, Pak? Biarkan saya yang datang ke gedung itu.